Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas PGRI Wiranegara dan para pejabat utama, serta yang tak terlupa yaitu para mahasiswa baru yang akan melaksanakan ospek di Universitas PGRI Wiranegara. Sebelum saya memberikan materi tentang penyalahgunaan narkoba, tidak salahnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Koko Rahmadi Esa, pangkat itu, jabatan saya KPU Narkoba di Polres Pasuruan Utara. Untuk pendidikan umum saya masih S1, alamat di Sidoarjo. Di sini saya dari Polres Pasuruan Kota memang sengaja diundang untuk memberikan materi terkait penyalahgunaan narkoba, untuk memberikan sedikit gambaran. Paling enggak narkoba ini sudah menjadi momok, sudah menjadi bencana atau sudah bisa disebut darurat narkoba untuk di Indonesia seperti Pak Jokowi bilang. Makanya Pak Jokowi menurunkan ke Kapolri ke Kapolda ke Kapolres untuk jajarannya memberantas segala bentuk apapun penyalahgunaan narkoba. Kita mulai. Narkoba itu sendiri mempunyai pengertian adalah nar itu adalah narkotika, ko itu adalah psikotropika, dan ba adalah obat-obat terlarang. Kesemuanya ini mengandung namanya zat adiktif yang nanti akan saya jelaskan. Kenapa sih orang kalau sudah memakai narkoba tidak akan bisa lepas dari jeratan narkoba itu sendiri? Kita mengenal di media sosial, kita mengenal di mungkin majalah atau koran atau apapun yang kita dengar setiap harinya, narkoba, artis ketangkap narkoba atau apapun, bahkan sampai ke pelajar tingkat SMP, tingkat SMA. Dan Polres sudah banyak yang mungkin tidak akan saya sebutkan satu persatu atas namanya itu siapa, karena memang terkait anak ada undang-undang tersendiri. Kita jelaskan dulu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya kesadaran. Hal ini jelas kita tahu bahwa narkotika itu tidak baik untuk manusia, apalagi kalau kita sudah menggunakan narkotika untuk kehidupan sehari-hari. Apa sih contohnya narkotika itu? Banyak. Yang paling sering aja, yang paling sering di Indonesia, terutama di Pasuruan, ada sabu, ganja, ekstasi, itu semua adalah golongan dari narkotika. Yang mungkin rekan-rekan adik-adik semua yang bisa kalian kenal dengan sebutan narkoba. Nah, sebetulnya narkoba sendiri adalah narkotika. Nah, narkotika itu macamnya apa? Ada sabu, ada ganja, ada ekstasi yang mungkin sudah kalian dengar di media cetak maupun elektronik, ataupun di medsos. Bahkan akhir-akhir ini ada artis yang mungkin terkena, yang mungkin bisa lihat medsos lah. Ada Reza, yang baru. Artinya apa? Tidak semua orang, semuanya orang, semua kalangan bisa terkena namanya narkoba. Jelas, yang digunakan adalah sabu. Sabu sangat berbahaya. Di awal saya jelaskan, ketiga kandungan ini mengandung zat adiktif. Apa sih zat adiktif itu? Zat yang bisa membuat ketagihan. Ini makanya apa sih? Alkohol, nikotin, kafein. Tanya, rokok itu sendiri. Nah, mungkin di hadapan saya yang di rumah adik-adik, bahkan dosen atau bahkan tendik di universitas ini semua banyak rokok lah. Kenapa tidak bisa berhenti? Bukan karena banyak uang, bukan karena banyak uang. Saya uangnya banyak, saya bisa beli, bukan. Tapi karena
di dalam rokok, ya, itu ada kandungan namanya zat aditif yang bisa orang kalau sudah menggunakan menimbulkan ketagihan. Sama halnya dengan narkotika, ada kandungan dalam sabu, ganja, ekstasi. Sekali kita menggunakan terus ingat ya, modus orang narkoba satu yang perlu kalian ketahui. Awalnya dikasih, awalnya coba-coba, awalnya dikasih gratis. Setelah dikasih gratis, kenaan, besoknya beli, mungkin dikasih lagi masih gratis. Tapi pada saat ketiga, keempat, dan 5 suruh beli. Nah, inilah hal seperti inilah modus-modusnya mereka. Beli tidak punya uang, ya tadi itu jadi kurir. Udah wes, kalau kamu nggak bisa beli, nih tak kasih barang. Ada orang beli, antar ke sana, tak kasih upah. Inilah ya yang bisa merusak generasi-generasi kita ya, mahasiswa, adik-adik semuanya. Ya. Sangat disayangkan kalau kita sampai mengenal itu namanya narkoba. Boleh kita mengenal, boleh kita tahu, ya. Hanya untuk ilmu. Ilmu apa? Ya untuk supaya kita tidak coba-coba. Kita tahu, hanya kalau kita dikasih kalau orang, kita tidak bisa, tidak mau. Nah, itu bunyinya ya. Jadi narkotika itu sendiri kandungannya adalah zat adiktif yang bisa merusak. Nah, narkotika sendiri digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang kesemuanya sebetulnya adalah untuk ilmu kedokteran, bukan untuk dikonsumsi secara ilegal. Yang artinya penggunaannya ada kadarnya, ya. Yang mereka adalah ahli yang tahu, bukan disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan. Nah ini ciri-ciri, ya, bisa dibaca, ya, perubahan fisiknya, jalan sempoyongan, ya, bicara pilu, berkata kantuk, kamar tidak mau diperiksa dan selalu terkunci, dia selalu menyendiri, ya, didatangi oleh orang komunitas yang tidak dikenal. Kenapa? Karena narkoba itu adalah orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, komunitas, tidak semuanya orang itu bisa beli. Antisipasi kita apa? Adik-adik di rumah, antisipasinya apa? Yaitu tadi, kita lebih aktif ya terhadap kakak kita, ya, terhadap adik kita, teman-temannya kita aktif. Kita tanya siapa, tinggalnya di mana, ya. Supaya apa? Ya supaya kita tadi tahu ini temannya yang benar atau teman sekolah atau teman yang dari jauh. Itulah antisipasinya kalau di rumah. Ya, kita lebih aktif ya. Jangan apatis ya. Jangan apatis. Minimal itulah cara-cara mencegah kalau peredaran narkoba, terutama di lingkungan keluarga kita dulu. Ya, di lingkungan keluarga. Ditemukan obat-obatan jelas kalau kita sudah menggunakan, mengabaikan kebersihan, terdapat tanda-tanda bekas suntikan. Apa sih contohnya? Nanti ada gambarnya. Apa sih kok terdapat tanda-tanda bekas suntikan? Jenis obat apa yang digunakan? Ada nanti. Perubahan psikologi, malas belajar, mudah tersinggung dan sulit konsentrasi. Ya. Perubahan perilaku sosial, menghindari kontak mata langsung karena suka berbohong, kurang disiplin, ya, tidak suka beribadah, mungkin sering menyendiri, baik dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini bisa kita pelajari. Ini untuk awam, artinya minimal ini adalah ciri-ciri yang perlu kita ketahui. Walaupun bukan salah satunya ini adalah jelas penggunaan narkoba, tidak juga. Minimal salah satu ini adalah ciri-ciri dari penyalahgunaan narkoba. Nih karakteristik. Nah ini contohnya ada ganja, tutol, morfin, candu, tapi yang banyak ganja lah. Nah ini yang bisa kita lihat, sabu. Gimana sih contohnya sabu? Mungkin kalian tahu tawas. Tawas itu kalau ditumbuk itu bentuknya menyerupai sabu, cuma tawas itu warnanya pudar. Kalau sabu membentuk kristal, ya, putihnya bening seperti kristal, itu adalah sabu, ya. Yang bawah adalah ekstasi. Nah ini adalah contoh, ya, ini contoh, bukan berarti adik-adik harus mencoba, bukan. Minimal tahu
Minimal kita tahu kalau menggeledah ya artinya kita open di rumah itu kamar kakak kita, kamar adik kita. Kalau menggunakan barang-barang yang seperti gambar, minimal kita bisa antisipasi. Nih alas sabu ini, yang dibutuhkan apa saja? Botol, ya otomatis botol. Terus apa lagi? Korek api, sabunnya itu sendiri. Hal yang paling jeli adalah tutup botolnya dilubangi menjadi 2. Itulah intinya di situ. Jarang lah kalau kita tutup botol dilubangi 2 itu jarang. Kurang kerjaan kalau kata orang. Ya, paling enggak ya minimal seperti contoh 2 itu. Minimal itu yang kita tahu antisipasi kita di rumah. Ini untuk sabu. Ganja, nah ini ganja seperti ini bentuknya daunnya yang bisa kalian lihat kalau di mana di wilayah Medan, di pegunungan. Cara gunanya sama seperti rokok, diliting. Tapi contohnya bedanya hanya satu dengan apa? Dengan tembakau, baunya. Kalau rokok baunya sangat tajam, bau tembakonya khas. Tapi kalau ganja tidak berasa dan tidak berbau, itu aja kuncinya. Ya. Dan otomatis bentuknya lintingannya seperti ini, bukan rokok-rokok pabrikan. Nah, ini heroin. Ini yang saya bilang, kenapa timbul sayatan? Pengguna heroin, ya. Ini nggak ada di Indonesia. Tapi pengguna heroin kalau sudah ketagihan tidak mampu beli, tangannya akan disayat. Apa sih kok disayat? Bisa tipis. Karena apa? Darahnya tadi masih mengandung narkoba. Jenis apa? Heroin. Setelah tangannya diiris tipis-tipis, bertular darah, dihisap darahnya sendiri. Kalau orang pengguna heroin sudah ketagihan tidak mampu beli karena belinya aja susah dan nggak ada di sini. Yang paling banyak ya sabu, ganja, ekstasi. Yang paling banyak, terutama di Pasuruan, paling banyak adalah sabu dan ganja. Nah, ini ada tadi narkotika, pokoknya sekarang ini psikotropika. Ya. Zat atau obat bukan narkotika, tetapi bisa merusak susunan secara pusat. Sama bisa menimbulkan ketergantungan. Di sini ada sanksi hukumnya, sama dengan narkotika. Kalau narkotika tadi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ya, itu ancaman hukumnya bisa minimal 4 tahun, yang perlu kalian ketahui. Kalau psikotropika di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 maksimal 5 tahun. Kalau di narkotika minimal 4 tahun, ya. Kalau di psikotropika maksimal 5 tahun. Apa sih jenisnya? Ada nih, Belkamlet. Ini resmi nih sebetulnya dijual, ya, di rumah sakit, tapi harus ada resep dokter. Gimana Pak kalau saya beli tanpa resep dokter? Nah, ini berarti ilegal, bisa ditangkap. Psikotropika dengan narkotika sama. Pengedar, pembeli kena sanksi hukum. Ya, tolong diingat. Pengedar, pembeli dua-duanya kena sanksi hukum. Itu antara narkotika dan psikotropika. Jadi selain clonazepam, ini sama di apotek ada. Tapi kalau kalian beli tanpa ada resep dokter dan ditangkap oleh kepolisian tidak bisa menunjukkan legalitasnya, bisa ditahan karena hanya memiliki, menyimpan, menguasai. Itu bunyi unsur dalam hukum psikotropika. Nah, ada obat keras berbahaya. Paling ramai juga ini di Pontianak, di Pasuruan. Ya, Pasuruan paling banyak ini. Contohnya apa? Di wilayah utara, pil kucing. Ada trihexyphenidyl, ya, ada karnopen, ya, ada dextro. Banyak ini. Ya, kemarin Polres Pasuruan Kota berhasil menangkap salah satu pengedar pil kucing, ya, atau trihexyphenidyl dengan BB 5.000 butir. Harganya murah, 2.000 satu butir. Beda dengan narkotika jenis sabu. Kalau jenis sabu 1 gram 1.300.000. 1 gram. Biasanya dijual lagi dengan poketan kecil-kecil atau nama bahasa di luaran adalah paket hemat. Harganya bisa 150 sampai 200.000. Tapi kalau jenis pil hanya 2.000 satu butir. Gimana Pak untuk sanksi hukumnya? Sanksi hukumnya ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kenapa kita menggunakan Undang-Undang Kesehatan? Karena ya,
terkait sanksi hukum obat keras, yang kena pidana adalah pengedar, pembeli tidak. Kenapa? Karena alasannya pengedar ini adalah bukan orang-orang tertentu, contoh dokter, mungkin apoteker, ya. Artinya dia memberikan obat ke orang lain, ya, tidak punya mutu, kualitas, ya, terkait kesehatannya. Artinya apa yang berhak ngasih ya dokter atau apoteker, berdasarkan apa? Resep. Berarti untuk undang-undang ini yang terkena adalah pengedar, bukan pengguna. Pengguna adalah korban. Sanksi hukumnya apa? Sanksi hukumnya maksimal 10 tahun. Ya biasa kalau divonis 1 tahun, vonisnya 7 bulan, 8 bulan, 1,5 tahun, itu vonisnya di pengadilan. Nah, narkoba dikonsumsi dengan apa? Ada dihisap, ditelan, disuntik. Kalau dihisap apa Pak? Ya, kayak ganja tadi, ya, diliting seperti tembakau. Ya, kalau ditelan, apa? Pil. Jadi apa? Pil berbahaya tadi bisa, ekstasi. Kalau disuntik, ya tadi heroin. Lagi disuntik. Nah ini, kalau dipahami, ya. Ini bukan gambar-gambar lucu atau apa? Ini gambar untuk menakutkan. Ya. Halnya seperti rokok. Rokok itu sendiri pun gambarnya sudah kejam. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya mereka tahu. Janganlah mencoba-coba. Nanti akibatnya seperti ini. Ya. Ini contoh otak. Yang bebas narkoba, ganja, ekstasi maupun heroin. Seperti ini. Ini yang perlu kita tahu, rekan-rekan, ya, adik-adik mahasiswa saya. Artinya apa? Jangan sampai lah, ya, di kalangan pelajar ini narkoba bisa masuk. Karena sasarannya adalah pelajar. Sasarannya pelajar. Ya, sasarannya pelajar. Kenapa sih kok sasarannya pelajar? Paling gampang. Paling gampang apa? Dimiming oleh uang. Ya, dimiming oleh uang. Jangankan uang 100.000, dimiming 20.000 aja sudah jalan. Hanya uang 20.000 antar ke sana. Antar ke sana. Udah kasih uang kamu, tak kasih aja sabunnya, tak kasih aja pilnya. Efeknya sangat-sangat besar, ya. Bisa lari kemana? Ke kriminalitas. Kalau nggak mau beli, nggak punya uang, nyolong, mungkin maling, begal. Nah, udah jadi satu kesatuan tidak bisa dilepas. Ya. Imbasnya ke sana nanti. Kalau kita dia bisa beli, tidak mampu beli dan tidak punya uang, larinya kemana? Itu tadi, ketidak kriminalitas. Nah, kedua pasal nantinya sudah kena narkobanya, ya, sudah kena undang-undang pidana umumnya, mungkin 362, 363, 365 di pasal KUHP. Ya. Nah, ada dua pilihan. Kalau kita mencoba-coba menggunakan narkoba ada dua pilihan, penjara atau mati. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Paling tidak material sedikit ini bisa menjadikan, ya, kita supaya tahu bukan berarti untuk mencoba, ya, tapi untuk membentengi diri. Jangan sampai, ya, kita bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Silakan, ya, bagi, ya, saudara, teman, ya, tetangga, ya, apabila ada yang mengetahui saudaranya itu menggunakan atau terkena narkoba, silakan datang, tidak akan saya tangkap, malah kita arahkan kemana? Bisa disembuhkan dia itu, ya, bisa disembuhkan, bisa disembuhkan dengan apa? Dengan terapi. Ya. Ada juga NNK, kalau dipanggil ada di Puskesmas, nanti dikasih obat dia, melalui bimbingan konseling dulu. Oh ini rawat jalan saja cukup, oh ini rawat inap cukup. Nah, jadi jangan sampai dia dibiarkan. Kalau sudah dibiarkan, ketangkap polisi, masuk penjara, itu bukan hal yang bisa menyembuhkan. Ingat, ya, pelaku narkoba dengan diancam pidana seberat apapun tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena dia di penjara ketemu banyak teman-teman. Ya, semakin dia pintar, bukan semakin dia tambah jerah. Dan banyak buktinya, ya. Keluar saya tangkap lagi banyak. Makanya, yuk, mari kita lebih sadar, ya, lebih open terhadap lingkungan sekitar. Minimal dengan kita ngasih info, kesini saja lo datang ke Pak Polisi, ke Polsek, ke Polres, nanti diarahkan, tidak akan saya tangkap, ya, kita arahkan. Minimal kita bisa menyelamatkan lah 1 atau 2 orang. Ya, mungkin
Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.